Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di ngobrol horor. Dan seperti biasa masih ada kami berdua, ada Bro Ayung juga di sini yang mau berbagi ceritanya, mau berbagi kisah-kisahnya yang banyak banget dan nggak terbatas gitu. Masih ada berapa sih sekarang stok 3.200 sana segitulah kurang lebih gitu. Nah, jadi masih lama ya buat ceritain semuanya gitu. Itu masih panjang banget. Mungkin nggak usah lama-lama dari gue sendiri, langsung aja waktu dan tempat buat Bro Ayung gitu. Baik. Iya, barangkali mau menyapa kawan-kawan dulu di rumah. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Bi. Nah, aku tanya pak kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga semua dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali jumpa dengan kami berdua, ada diriku dan juga dirinya Mas Bi. Ya, semoga kali ini kita bisa menyuguhkan cerita yang horor ya Bi ya. Amin. Karena memang kehororan kita kadang dipertanyakan juga Bi. Iya, kadang dipertanya ini sebenarnya channel horor atau bukan gitu kan? Iya. Ya itu. Makanya hari ini aku bakal bawain cerita yang mungkin paling horor dari dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Baik. Nanti pada akhirnya nggak horor ya ini nggak apa-apa. Kita lagi ya, jadinya kayak gitu. Ya, yang penting masih bisa cerita, alhamdulillah. Jadi kisah siapa nih? Ini adalah sebuah kisah, tokohnya masih sama yang pernah dibawain 1-2 kali di sini di acara ngobrol, yaitu tentang Mas Jawar Bi. Jawar. Ya, dan ini kakaknya Bari. Kakaknya Bari, benar. Jawar itu dulu dikisahkan adalah seorang pemuda, kakaknya Mas Bari ya. Kakaknya Mas Bari, dia itu mulai beranjak gede waktu itu. Kalau sekarang udah dewasa, udah menikah. Iya. Udah menikah, dan setelah dia besar, setelah dia dewasa, ternyata dia passionnya di tukang. Dia sebagai seorang tukang bangunan. Jadi kadang-kadang megang pekerjaan yang lumayan besar lah begitu. Tapi kali ini karena ceritanya itu masih hangat, baru sekitar sebulan yang lalu dia kerja bersama tukang-tukang yang lain itu bangun rumah. Ya di daerahnya. Dulu juga pernah ada kan yang cerita. Iya. Renov kalau nggak salah. Iya, renov. Yang di belakangnya ada tumpukan bata, terus ada kain hitam gitu ya. Betul. Itu Jawar juga kan kalau nggak salah, atau bukan ya? Bukan ya. Tapi itu, cerita tentang pertukangan ya. Sebenarnya ya, itu cerita tentang pertukangan. Ini Jawar baru pertama kali di cerita ini untuk dia menjabat sebagai tukang. Yaitu pekerjaan itu ternyata diam-diam bukan diam-diam sih, aku baru tahu gitu ya, udah dilakoni udah sekian tahun. Kirain itu di Jakarta sama teman-teman yang lain dagang ikut inilah ya, di sana ikut ngerantau, tahu-taunya dia malah jadi tukang. Nah itu Jawar tadi akhirnya dia kan tinggalnya udah sama istrinya di daerah Kaligung sana nyebrang. Itu di bulan kemarin ternyata dia ikut rombongannya tadi Mas Bari. Itu nukang di daerah desa Kupu lah, salah Butterfly berarti sebelah gitu. Tumaritis kesananya lagi itu bangun rumah Bi. Itu ada banyak teman-temannya sih yang dari satu kampung, tapi kebanyakan dari orang-orang asli daerah situ Bi. Jadi bangun dari awal itu membabatin lahannya dulu, banyak kayu-kayu yang gede harus didongkel-dongkelin begitu. Itu malah bilang itu tanahnya rodok aneh loh. Aneh gimana? Jadi mungkin dulunya sungai atau gimana ya, soalnya di atasnya itu kalau kiri kanan itu teksturnya keras, bahkan banyak ini namanya tanah yang keras bercampur sama itu oyot tepring gitu, akar-akarnya bambu. Kali kesononya ke tengah yang mau cebloki mau dibangun rumah itu, malah di atasnya ini kan musim hujan ya, udah cenderung lumpur di atas lumpur, tapi setelah berapa pasir itu pasir semua Bi. Jadi keinget tadi nyenengan itu kan di pasir barusan di depan tadi itu banyak pasir, enggak ini keinget di cerita ini pasir itu banyak kesononya pasir semua Bi ke bawahnya. Jadi ini bisa jadi dulunya ini sungai kali ya. Jadi dia bangunannya kan sekitar muka itu enggak terlalu gede lah, 9, 8 begitu, belakangnya 12. Ini di area putaran itu
banyakan ya itu pasir semua di bawahnya. Setelah berapa pacul itu ketemunya pasir. Itu, tapi ini nggak mau nyeritain masalah pasirnya. Jawar itu seseorang yang tahu dunia mistik, nggak tahu-tahuan doang atau pokoknya ngerti, seneng ngomongin hal yang kayak gitu. Ini salah satu tukang juga, bukan? Ini pintu, sorry Bro Ayung, ini pintu ngebuka, ada yang mau masuk atau Entah. enggak? Ini gue kode aja, kalau ada yang mau masuk pasti dia masuk gitu. Tapi nggak ada, oh berarti ini tadi kurang kencang. Tapi tadi bener-bener diem ya, Pi. Terus ada ceklek. Iya, ceklek gitu kan, makanya ini siapa gitu. Slotnya, jadi teman-teman tak gambarin slotnya itu jeplek sendiri. Terus kayak ada seorang yang masuk tapi nggak ada. Nggak ada gitu, kali aja. Itu tadi Siapa mau tahu ini bisa menambah kehormatan ya, mau Pi. bayar pasir atau apa tadi kan, gue mikirnya kayak gitu. Itu gue beli pasir buat kucing, soalnya kalau nggak dikasih pasir, kemana-mana gitu. Iya, tapi kalau misalnya tadi tukang tuli terus kemari gitu mau bayar, keterlaluan kita lagi ya mau menghibur ya, Pi ya. Mas bayar mas ngono. Kok di situ Terlaluan ya sih. Sampai mana tadi? Sampai mana Bro Ayung? Gue lupa. Itu lagi sebelum dipetak-petakin, mulai dibabat-babatin. Salah satu pengladen, bukan tukang. Pengladen itu yang bantuin tukang. Iya, yang ngaduk kayak gitu ya. Yang ngaduk, yang bangsanya itu dia sama-sama itu babatin. Nah, itu kan daerahnya nggak terlalu banyak orang ya. Udah paling ya kebun, masih banyak kebun begitu. Bisa 1-2 rumah yang bagian depan dekatnya jalan yang agak gede. Kesononya itu masih baru 1-2 rumah, nanti ada kebun lagi. Kebunnya sih bersih-bersih kata, tapi yang mau dibangun rumah itu katanya masih semak begitu, Bi. Masih semak, masih lebat ada gitu ya. Terus bekas-bekas pernah ada potongan kayu yang gede-gede itu didongkel-dongkelin. Ini salah satu pengladen yang sama daerahnya sama si Jawar. Mas Bari ikut waktu itu, tapi karena dia itu kakak adik, dia nggak mau grupnya ini sama yang lain lah, tangsin begitu ya. Itu dia bilang sama Mas Bari pertamanya, karena ngerti kalau yang ngomongnya sama Mas Jawar ini lebay, bakalan dilebay-lebayin. Ngomongnya sama Mas Bari, ngomong gini, Mas Bari tadi ya, jadi istirahat siang nih, istirahat siang kan makan-makan ya kan. Ngomong di jam 10 tadi. Ini yang Ladin tadi ngomong ke Bari. Mas Bari, tadi kan aku dongkelin ini ya, apa bekasnya kayak pohon nangka. Oh yaudah, angel banget ke bawah, tapi tak potong begitu. Di sana di pinggir itu ada orang tua, Mas Bari. Ya di sini orang tua semua, biar jangan mikirin yang kayak gitu, Pi. Enggak, ada orang tua, pakaiannya kayak pakaian dulu katanya, kayak pakaian dulu, bukan pakaian kayak ini semua yang ada di sini lah. Kayak bajunya hitam-hitam semua, pakai tongkat katanya, pakai tongkat, pegangan tetekan, tapi enggak yang tinggi, Bi, yang begini buat bantu jalan begitu ya. Itu ini di atasnya pakai apa? Dia cuman orang tua aja. Itu ngeliatin kayak marah, sosok kayak marah begitu, Bi. Terus matanya cuman ngeliatin, terus seolah-olah dia itu nunjuk-nunjuk kayak orang lagi ngomandoin, ini dianuin ke sana, ini dipindah ke sana. Tapi si tadi ya sebut saja namanya Ruhi lah ya. Ruhi itu, ini orang ngomong sama siapa sih? Aku kayaknya ditunjuk tapi bukan aku, kosong, bukan ke aku gitu. Dia ngikut ke belakang begini, kayak nggak dia. Ya banyak orang yang lagi bersih-bersihin, ada yang mulai maju, tapi bukan sama dia. Tapi mangap apa ora? Nggak mangap, Bi. Cuman kayak lagi ngasih instruksi begitu. Ini sono kayak gitu, ini di bawah sana. Gitu iya. doang. Tapi marah, posisinya kayak tegas begitu. Tahu liatin Mas Bari. Ini orang ngomong sama siapa? Kesana nggak ada orang, kotakannya kosong. Belum dimulai sih, Bi. Yang mulai kan sebelah kiri ya. Sebelah kanan, yang kiri belum. Tapi kayak nuding-nuding di situ seolah-olah kayak dia ngomong sama orang, kayak dipindah mana dipindah itu kan seolah-olah begitu, Bi. Mandor gitu ya. Ya, dia ini apa namanya kayak gitu. Terus aku kan jadi curiga. Wah, digituin. Wah, manggilnya wah, orang tua di sana belum pernah disebut wah gitu. Wah, ngomong sama siapa sih, Wah? Itu siapa tahu itu orang situ yang nonton atau bapaknya yang punya rumah, yang niatnya bikin rumah. Itu nggak dikubris, nggak disautin sama dia, tapi dia masih aja gini. Pokoknya seolah-olah begitu, tapi mukanya diem. Lah itu, aku kan beraninya ngomong sama saya itu ya, Mas Bari. Oh, dari tadi dia di situ. Bari kan matanya ngeliat dari tadi di situ. Nggak apa-apa, yang penting namanya kita kuli ya, mau kemana aja tempat ada yang bangun, kita ya uluk salam, misi-misi mereka itu lebih dulu di sini ya, ada lah begitu. Aku wis Mas, aku katanya, aku udah. Udah apa belum? Ya senjelengan ngomong kayak gitu sekalian aku permisiin katanya begitu, ngelawak juga. Nah itu
Terus aku gimana nih? Ya biasa aja, kita kan dohiran, nggak ngurusin yang itu. Kita kerja ya sama manusia, kerja begitu dapat bayaran buat anak istri, dibilang begitu, Bi. Iya ya Mas ya. Berarti kalau ngelihat kayak Padahal gitu, Bari belum punya anak istri ya. belum seolah-olah. Sok tahu Sok ya. tahu. Padahal iya ya bisa tahu. Iya, sok tahu. Iya, sok tahu Pak. Nanti tak omongin kalau pulang dari sini terus Belum. sok tahu Pak, gitu. Nah, itu ngomong sama dia tadi si Ruhi. Ruhi mikirin, iya juga ya. Nanti aku kalau ngelihat itu lagi gimana, Mas? Harusnya digubris tapi juga jangan deket-deket, ngambil yang jaraknya agak jauh dari orang itu aja. Iya, kayaknya medeni, Bi, kayaknya marah. Itu namanya orang ya lupa. Habis ngomong sama Sobari, ngomong sama temannya lagi tukang, deketnya Jawar. Ngomong deketnya Jawar, itu ngomong tadi ya, aku sambil ngudut lupa, Bi. Udutnya kan mungkin dikasih yang enak ya, orangnya ada blabah itu enak kan. Katanya udutnya udah yang kretek yang dia suka. Enak lupa diri, Bi. Udah dibilang jangan cerita sama siapa-siapa, cerita sama tukang, sampingnya Jawar. Oh, Miki katanya tadi ada orang tua begini-begini. Jawar langsung ngelemong, oh wong tua, orang peduli wong tua wong nom, katanya begitu, Bi. Nggak peduli orang tua orang nom, siapa aja. Kita yang penting ini wes kalem semua itu udah beres, udah dikondisikan bahasanya seperti itu Bari ngeliatan kakaknya kayak gitu, angel paling kayak gitu doang, Bi. Ya dibilang jangan ngomong malah ngomong sama Jawar, Bi. Itu akhirnya sesi apa tadi apa namanya ya, kalau yang pertama namanya apa, buka kaki, bukan lagi sambatan. Nah pertama gitu biasanya warga yang lain juga bantu, cuman karena warga kan nanti-nantian lah, buka lahan itu buka lahan biasanya nanti dapat berkat, dapat nasi sama dapat duit, ya ucapan terima kasih yang punya rumah. Itu banyak orang makin jadi Jawar, Bi. Makan jadi wah nang di tempat gampang biasa ada gini gitu, itu urusan saya, itu gampang masalah kayak gitu. Itu kadang-kadang lirik adenya, tapi adenya paling kayak gitu, seolah-olah Mas tolong Mas jangan kayak gitu terus, yang repot aku gitu loh sama Mas lirik tuh tenang aja, ada adik gue iya, ada backingannya seperti itu. Akhirnya aduh angel begitu. Yang lain kan nggak tahu itu siapa. Oh berarti orang pentol, kata orang sini pentol berarti orang hebat. Oh ya wis aman wis. Itu katanya yang tadi itu akhirnya bisa dibikin pondasi, mulai bangun, mulai masang bata. Itu katanya banyak kejadian aneh di situ. Itu banyak kan, kalau misalnya tadi Ruhi ya, makin kesana kan orang yang bantuin tetangga-tanggamu udah nggak bantuin lagi, paling sekali aja nengok. Ini spesialis sudah tukang gitu ya. Sama pengladen. Jadi misalnya tukang 6, pengladen 8 apa 7 begitu ya. Itu Ruhi ngalamin lagi ada orang mau masang bata, habis ngecor pondasi, itu masang bata, ada lihat orang tua itu lagi, Bi. Nah itu di tengah masih ya pondasi tipis, berarti dipasang pinggir-pinggirnya tok, baru pinggir-pinggirnya. Orang tua itu ada lagi di belakang pintu, kayak gitu lagi, Bi. Jadi orang tua itu ada lagi ya. Yang lain lihat apa enggak, tapi ingat lagi katanya Bari, jangan ngomong ke siapa-siapa, Bi. Masih kayak gitu nunjuk-nunjuk, seolah-olah itu di dalam banyak orang terus ngomong ini diginiin, mandorin. Iya, dia lewat-lewat aja kata Bari. Akhirnya lewatnya agak jauh, sengaja kadang-kadang di belakang orang tua itu, sampai dipandangin, Bimas ini orang nyentuh tanah apa enggak. Kebenaran alang-alangnya belum dibesikin, masih tinggi begitu ya, rada kering begitu alang-alangnya walaupun hujan, musim hujan. Itu bawa-bawa adukan, itu jauhin orang tua tadi, Bi. Tapi berapa bolak-balik itu sekitar mau berhentinya apa namanya rehat, berarti sebelum duhur. Ini dia sekali lagi lewat nih, pokoknya pol kata tukang apa, siji maning satu lagi udah kita istirahat. Ya Mas, jangan banyak-banyak kamu capek. Ya Mas, udah ditaruh, dia ambil ember kosong. Ini orang tua itu ngomong, sampingnya dia ngomong liran, katanya begitu. Suaranya jelebi, katanya suaranya gede tapi rada marah, liran, katanya begitu. Liran itu istirahat. Udah jam segitu liran gitu. Itu kaget sampai ininya jatuh, itu nabrak. Ini kan kalau bangunan ada palang-palangan ini ya, bambu-bambu ya, nabrak tuh. Aduh, itu Bari dengar. Kenapa jeblok Mas, kayak gitu. Wong tua Mas, kejeblok wong tua, seolah-olah ngomong begitu padahal kejeblok bambu. Itu ngomong lagi, Bari
tadi aku lewat ngomong kayak gitu sama Liren. Ya emang Liren kalau jam segini nggak boleh kerja. Adabnya juga begitu, itu udah duhur gitu kan. Itu ngobrol. Lain halnya sama ini Jawar. Jadi Jawar tanggung Bi, masih ceplak sek cari muka Bi, seolah-olah ya gitu. Aku hebat. Ya aku ini kerjanya rajin. War, nenek mangan War. Jadi yang lain udah pada kumpul, udah mulai cuci tangan, mau makan itu kan, makan jatah makan siang. War, ya kita tanggung, ini tanggung sedikit lagi, plek lagi, tanggung sek plek lagi, kayak dia itu skillnya diperlihatkan kayak gitu. Itu katanya si Ruhi ngeliatin orang tua itu makin deketin itu Jawar tadi. Jadi posisinya dia plek, orang tua itu jalan begini tek kayak gitu, dekatnya si Jawar tadi. Kalau misalnya itu uang, katanya kalau misalnya itu orang Ruhi, pasti si orang tua itu kena cepat pak kayak gitu loh. Deket Bi, jadi membanda tangan tapi gini, itu deket banget sama Jawar. Pak, kalau misalnya orang ini mesti kena, iya nyelos katanya Bi. Jadi wes plak itu udah mulai tinggi sih gini Bi. Katanya kan jatah berapa meteran sekamar, pegang satu gitu. Ruhi udah mulai ketakutan sampai nyenggol Bari terus. Hei, Gahiri, yang lain nggak ada yang lihat dilalai Bi, cuman si Ruhi sama si ini Bari. Bahkan Jawar sendiri nggak lihat, cuman sok-sokan doang. Jadi yang lain nggak ada yang nanggapin yang kayak gitu, tapi makan ya semua. Doang. Yang pokoknya di situ itu serem katanya gitu dulunya. Itu Bari ngomong wis pambelih katanya. Samplong sama si Bari, kakaknya sendiri kan peluk karena belakangnya Bi. Kalau dia itu panas, ya acting lagi, badannya kan gelap hitam, buka baju Bi. Jadi kaos itu taruh di sini, plak, kayak gitu Bi. Taruh lagi itu, Mas, Liren, ya berat maning tanggung katanya, sedikit lagi tanggung. Udah dia akhirnya Liren dibahas lagi sama tadi Ruhi. Ruhi ngomong lagi, lupa lagi ngomong sama Jawar. Mas Jawar, tadi burini sampean anakku ya Mas. Orang-orang tua lagi ngeliatin. Wong tuanya siapa katanya begitu, wong tuanya siapa? Yakin Mas, tapi bukan orang uang kayak mau bukan, terserah kata dia. Yang penting aku lagi kerja. Kamu nggak usah mikirin yang kayak gitu, itu gampang. Katanya begitu Bi. Ngel ngomong lagi sama Bari. Hei, aja ngomong kakakku, jangan ngomong sama kakakku. Udah kerja aja. Angel juga si Ruhi itu tadi Bi. Nah itu nggak ada katanya setelah seminggu lamanya, ini bangunan udah berapa meter tinggi, nggak ada kejadian kayak gitu Bi. Sampai pada hari si nenek tadi udah nggak muncul lagi. Kakek iya nggak kakek apa nenek? Kakek. Kok gue nangkepnya dari tadi nenek ya? Kakek Bi. Iya. Seorang kakek, jadi kakek tapi lo nyebutnya orang tua gitu, orang tua doang. Gue bayanginnya tuh nenek-nenek orang gitu. Tua kalau nggak kakek nenek. Iya, cuma dari tadi gue bayanginnya tuh. Nah itu akhirnya nggak ada kejadian sampai 2 kali gajian, itu aman Bi. Aman, tapi yang kejadiannya itu yang ada kesalahannya Jawar tambah mengumbar omongan gitu loh. Tambah sosokan, maksudnya cerita makhluk dari pocong, dari kunti, dari apa itu udah akrab semua sama dia kayak gitu, enteng anggapannya kayak gitu. Kadang-kadang Bari itu ngomong, Mas ngomong apa sih? Paling kayak gitu Bi. Jadi ngumpul gitu loh, anak-anak lain istirahat ngumpul, itu si Jawar yang tampil gitu, bersuara kayak kita ini Bi. Mereka itu pendengar sambil udut. Emang kalau dipikir-pikir ya nggak dapat apa sih, nggak dapat apa-apa, tapi dia mungkin senang gitu ngomongin pengalamannya. Dan banyak kata Bari itu diwolak-walik katanya begitu. Ya seolah-olah Bari yang ditolongin gitu loh. Kalau misalnya ada kejadian, asam pambelis kata biarin aja. Iya. Itu akhirnya sampai berapa kali gajian Bi. Gajian kan hari Jumat gitu ya. Malam Kamis sore Jumatnya itu berhenti. Jumatnya itu istirahat. Ini sampai mau sebulan itu ada kejadian lagi katanya. Tapi malam siang ya, orang habis duhur sih, si Ruhi itu melihat sosok kakek-kakek tadi itu nggak terlalu dekat sama bangunan tadi Bi, tapi ada di bangunan bambu. Itu kayaknya nggak marah Mas Bari, kayaknya nggak marah, jadi cuman ngeliatin rokok. Rai cuman ngeliatin toh, tapi mencenger katanya, nggak jalan ke sono, nggak gerak sama sekali. Aku jadi kerja bukannya nggak enak sama yang punya rumah, nggak enaknya sama pada gitu. Jadi kikuk, takutnya salah apa-apa. Katanya wong
nggak tahu, aku tuh bisa ngeliat, biasanya enggak Itu kayak katanya. berarti si itu orang tua tadi tuh kayak ngawasin doang Kayak gitu. ngawasin, Bi. Jadi ya mungkin diizinin sebenarnya, udah ada inilah, tapi nggak tahu deh kenapa ada yang nggak, nanti kita ceritain itu akhirnya. Tapi siang itu mungkin jam 1-an udah mulai kerja, jam 2-an, nanti kan istirahat lagi jam 3. Itu orang tua itu ada, aku berapa kali lewat bawa ember adukan itu ada, terus bawa bata. Nah, yang nyebelin bata itu naruhnya di deket tadi, di deket dapuran bambu tadi. Itu Ruhi citing-citing ngomong, Mas Bari kan lagi ya megang ini juga, lagi masang bata. Mas Bari, bata nenteng, ya udah ambil sana, di deket makhluk itu katanya, di deket orang tua itu. Nggak apa-apa kalau misalnya deketnya, ngomong aja misi kalau kamu lihat. Bisanya kamu lihat sih, nggak tahu kok tiba-tiba aku bisa lihat kayak gitu katanya. Tapi makhluk itu doang, Bi. Ini ditahan taman sama Ruhi, memang para tukang harus butuh bata, Bi. Itu ngecek yang lain, pengladen yang lain, dilihat sibuk semua lagi megang, ada yang nyopotin paku, ada yang lagi ngorokin bambu. Dia ke sana bawa ember 2. Padahal seharusnya sih cuma dibawa begini, takutnya diwedeni, dikagetin jatuh ke kaki. Makanya pakainya ember. Pas ke sana nggak ada itu, makhluk itu nggak ada, Bi. Tapi tumpukan bata itu ada yang ditata rapi, bata lama udah lumutan sama bata yang baru. Itu kayak runtuh begitu loh, tapi nggak pada pecah. Jadi nggak semuanya itu rapi begitu. Itu di sana di balik bata ada suara gremeng-gremeng katanya, Bi. Itu bata yang lumutan kayak gitu kalau dipakai itu masih bisa nggak ya? Masih bisa. Nggak masalah nggak ya? masalah. Malah biasanya itu kalau bata kuna bagus, bata lama gitu. Gede-gede sih. Tapi harus seimbang sih sama bata yang baru juga. Biasanya ditaruh di bawah. Jadi hafal banget ya. Iya, Jangan-jangan buat dulu aku ini ya, beli apa Bi. namanya, kayak buat fondasi kayak gitu, Iya, atasnya betul. fondasi juga bagus ya. Bagus. Aku tanya lain sebentar, Bi. Terus ada suara gremeng-gremeng tadi. Ada suara gremeng-gremeng. Gremeng-gremeng apa sih jari Bari kan begitu. Padahal Bari yang ngerti, cuman ya apa jari kamu aja yang cerita. Itu ada suara gremeng-gremeng, orang ngobrol di situ, di baliknya bata. Di baliknya bata yang tumpukan mungkin tinggi segini begini, Bi. Ya runtuhan begitu ya. Ada suara gremeng-gremeng. Nah, di sebelah sononya dulu mungkin citakan bata juga, jadi talanya legok ke sana, banyak sampah-sampah, malah ada genangan air, ada kodoknya juga, Bi. Masih bunyi, jam begitu masih bunyi. Tapi samar antara suara kodok, ada suara orang ngobrol bahasa Jawa, tapi angel, aku nangkapnya angel, Mas. Itu citing-citing, jadi ngambilin bata, dimasukin ke ember. Ember kan gak gede, Bi. Paling dapat 4, 5 sampai disel-selin, 10 nyampe diomongin. Ember yang hitam timba itu ya? Ember yang buat adukan. Kan itu susah buat timba yang kecil itu kan. Sampai di sana itu diomongin sama tukang, uang mah dibawa begini dapat banyak, kerja cicing-cicing begitu. Ah biarin, kata si Ruhi, kamu nggak tahu ceritanya sih kayak gitu. Itu dia nggak mau nengok, Bi. Jangan diurusin, itu mau ada omongan kayak gitu. Jadi di sampingnya bata ada orangnya lagi ngobrol-ngobrol. Tapi lama-lama namanya orangnya penasaran, Bi. Bata makin menyusut sedikit. Si ngomong siapa sih aslinya? Dia itu nengok, itu dari balik bata yang diambilin itu nggak ada orang, Bi. Cuman kelihatannya ada yang selonjor begitu loh, kaki ditekuk begini, ada yang selonjor. Jadi celananya komprang kayak celana orang dulu, komprang begitu. Itu dia gini-gini, celana mambo, iya. Itu kayak nyender di bata tua tadi, bata yang tumpukan lama. Itu ngobrol, satunya kakinya nekuk begini sambil goyang-goyang tek kayak gitu. Satunya lagi kayak kelihatan punggung tapi sedikit gitu loh, rada ngadep ke sini. Jadi bolak-balik begitu ya. Tapi aku mau nengok begini takutnya serem. Tapi kudu obrolannya manusia katanya, bukan suaranya orang. Cuma ngomong keberengseng begitulah. Penasaran tak tengokin begini. Ambilin bata lagi ke sono lagi. Makin lama makin penasaran. Itu wis pokoknya mau ini setan mau bukan, aku mau nengok begitu, diberani-beraniin. Itu pas dia nengok begini nggak ada sama sekali, Bi. Orang-orang itu nggak ada, suaranya juga nggak ada. Adanya bapak-bapak tua, Bi. Ada bapak-bapak tua tapi di belakangnya dia posisinya. Aja melu-melu, kerja-kerja baik katanya begitu. Itu bapak tua yang tadi? Iya, bapak tua yang bukan manusia itu tadi loh. Jangan ikut-ikutan, kamu kerja-kerja aja. Itu mau copot katanya sampai jerit,
itu tapi ngomongnya kayak gitu, Bi. Jadi bukan ngomong apa, ngomong Jawa atau dia cerita apa Bari, karena udah biasa curhat sama Bari sih, Bi. Itu ngomong kayak gitu, ini ikut nggak ada, Bi, makhluk tadi. Jadi dia nengok, wes jangan ikut-ikutan, kerja aja. Tapi suaranya yang ngomong liren persis kayak gitu suaranya. Jadi nengok baru kelihatan sedikit begitu udah jelek kayak gitu. Akhirnya dia itu belum selesai nyampe jam akhir kerja, katanya lemes, pokoknya lemes, nggak enak badan. Dia itu selesai, Bi. Maksudnya ya sama yang punya rumah udah mau istirahat aja, tapi jangan ngomong serem-serem ah, di sini nggak ada yang serem, kata punya rumah begitu. Akhirnya dia liren nyampe apa namanya tadi sesi hari itu selesai. Ngomong Maksudnya liren gimana, Bro? berhenti kerjaannya. Oh, kerjaannya berhenti. Dia setelah, Stop. Iya, jadi lemas kayak energinya kenapa nggak tahu deh pas ketemu kayak gitu, jadi lemas. Nah itu Lo mau nyalain rokok? Iya. Kan? Sekalian gue ini aja daripada nanti mati di tengah jalan. Gimana tadi? Iya. Nah itu sampai hari itu selesai, dia juga nggak sempat ngobrol sama Bari karena buru-buru pulang begitu ya. Itu katanya di rumah dia itu malam mimpi itu kejadiannya persis di balik bata tadi, Bi. Tapi yang kaki yang duduk begini itu, yang kelihatan kakinya orang lah kurus kecil gitu ya, kaki orang tua itu enggak, tapi bulu semua, Bi. Bulu semua, kaki ya kayak wowo lah, bulu semua. Itu lagi ngobrol sama depannya itu suami istri lah kayak gitu, Bi. Jadi emang satunya pakai rok, yang nggak tahu rasanya itu suami istri ngomong, mereka itu lagi ngobrol-ngobrolan, tapi nggak tahu juga ngobrol apa. Itu kejadian di sananya dia bener-bener nengok dan lihat semata-mata, itu gede-gede banget katanya, posisinya kayak lekor begitu, tapi bukan di balik bata itu bukan bata, emang sungai, tapi ada waru yang lekor begitu, mereka itu di dahan-dahannya, Bi. Tapi posisinya kayak gitu, kayak duduk di belakang bata yang dia lihat versi kemarin gitu ya. Itu kayak gitu, aku langsung bangun, Mas Bari. Itu ini katanya ada yang disampaikan seolah-olah itu ada omongan walaupun aku nggak ngerti bahasanya. Kayak nantangi aku, jengkel banget. Kayak itu jawar. Kayak itu nantangi aku, nggak kayak yang lain. Laka ada B, orang sopan katanya itu nantangin aku. Itu setelah hari itu berangkat besoknya berangkat lagi ketemu Sobari tadi ngomong kayak gitu. Nah tahu-tahu mau selesai tadi apa ya, mau selesai kerjaan kan biasanya jam 4. Besoknya berangkat lagi. Oh, maksudnya istirahat tuh hari itu. Iya, hari itu doang. Jadi ada ya keluhangan lah karena dia lemas begitu. Besoknya berangkat lagi. Sayang Kamis kan gajian, Bi. Nah itu karena gajian. Biasa Jawar tampil dengan istirahat ngomong pirang-pirang, ngomong macam-macam tentang gaib-gaib. Terus yang lain udah selesai, udah isu-isu mau pulang, dia masih plak kayak gitu. Itu cuman kata ada orang dengar banyak, kayak gitu doang. Jawar itu ada suara kayak gitu, terus dilale langsung udah selesai. Malah alat-alatnya nggak dicuci, terus pulang, Bi. Dia pulang. Kenapa itu? Nah itu nggak tahu kenapa. Pas nyampe rumah, Jawar itu rumahnya dekatnya Musdalifah. Itu Musdalifah mau nyuapin anak kan. Ini ya, pengennya jalan-jalan, Bi. Pengennya jalan-jalan. Sore ya? Sore bener. Itu pas barengin setelah Jawar pulang. Iya. Tapi Sobari malah belum. Langsung bersih-bersih di sana sih, Bi. Itu Jawar sama istrinya ada di depan rumah. Di bawah pohon pome itu apa ya. Nah, disitulah ya. Terus sambil nyuapin bocah, ngeliat Jawar biasanya sangat ceria, ngomongnya rame. Ngomongnya pirang-pirang lah, Bi. Macam-macam. Itu cuma ngelentruk sama itu istrinya di samping, berarti samping-sampingan saka rumah begitu. Cuman kayak lagi ngelamun dua-duanya. Terus Musdalifah ngomong, Mas Jawar, sampean meriang ya? Kayak gitu doang. Loh, biasanya kan sama anaknya, sama si Alexa itu, gendut apa gitu, dipegang-megang. Ini enggak semangat, Bi. Si istrinya juga kayak gitu, enggak semangat, enggak apa. Lah ini Musdalifah ngomong sama Sobari setelah Bari pulang. Kakaknya Konri katanya, kakakmu itu kayak orang sakit. Tak kira sakit beneran. Dia emang sakit kali, kerjanya kayak gitu, nggak inget katanya, cari terus, katanya ngepot banget katanya. Iya tapi aku di belakangnya ngelihat ada ada sosok dua kayaknya marah banget sama dia, sama mereka berdua. Aduh,
Ya wis itu urusan saya, kata si Sobari tadi ngomong kayak gitu, sampean jangan mikirin. Tahu-taunya ini dianggap, kata Sobari juga bilang, urusan saya kasihan loh, nanti kakakmu bisa sakit begitu kalau diikutin kayak gitu. Kalau sakit ya buat pelajaran katanya. Itu nggak diurusin malam itu, Bi. Bodoh amat makhluk itu, kata Sobari itu, biar pelajaran bocah kayak gitu. Sakit sama suami istri itu sakit semua. Dan makhluknya itu ada di rumah, Bi. Itu gemblok di badannya si tadi Jawar sama istrinya. Jadi yang cewek sama istrinya, yang cowok sama si tadi Jawar. Kalau semalam aku pas di sana, terus pas datang, wah ada makhluk, aku bilang ada makhluk kok didiemin aja, biarin katanya begitu. Kata Sobari, lu biarin gimana? Buat pelajaran, bocah orang bisa dibilangi katanya sama kakaknya begitu. Emang kenapa? Tanya sendiri itu urusannya kenapa? Iya katanya ditanyain sombong, gagahan kayak gitu. Jadi nggak ada dari omongannya, jadi nggak ada sosokan, sompral. Terus akhirnya itu di netralisir, maksudnya kasihan juga ya, Bi. Cuman aku bilangin tuh abangmu, kalau yang ngomong aku orang kanggo. Katanya siapa kayak kamu, kayak siapa, yang tolong bilangin kalau misalnya kerja jangan kayak gitu. Jadi ternyata sebelum kerja pun di luar dia ngomong, dia itu ceritanya ritual gitu loh. Saya di pojok itu apa kayak gitu, sila-sila. Soalnya gue punya tameng, gue punya ini kayak gitu loh. Seperti itu jadiannya. Sembayang dulu gitu. Iya. Itu akhirnya semalam sih bisa diselesaikan. Udah beres ya. Alhamdulillah lah. Semoga. Tapi ternyata nggak ada hubungannya sama orang tua tadi. Tapi dua orang itu ya, dua sosok tadi ya. Karena sama istrinya juga. Wow ya. Oke. Terima kasih Bro Ayung. Udah kelar kan Bro Ayung? Oke, terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Lagi-lagi tokoh Mas Jawar keluar ya sama Mas Bari ya. Iya betul. Pokoknya terima kasih banyak ya. Apapun itu semoga kita bisa ngambil sesuatu yang positif dari kisah ini gitu ya. Dimanapun tempatnya, terutama lisan lah. Lisan sama perbuatan itu harus dijaga gitu. Jangan sompral, jangan ngeremehin apapun itu. Ya udah gitu aja, terima kasih banyak. Kita mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Amin. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode ngobor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.